semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang ada di dalam Excel. Yang pertama adalah rumus dari CONIF dan CONIFs. Di sini saya sudah membuat soal untuk kita kerjakan bersama-sama. Langsung saja ke rumusnya, itu sama dengan lalu count, setelah itu buka kurung, dan blok tabel yang ingin kita cari, yaitu bagian nama barang. Setelah di blok, lalu koma, dan ketik barang yang ingin kita cari, yaitu sepatu. Ketik 2, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya akan muncul sama seperti yang ada di dalam tabel, yaitu sepatu berjumlah 3. Selanjutnya ke rumus yang kedua, yaitu CONIF. Sama saja, bedanya CONIF kita mencari dua barang. Langsung saja rumusnya sama dengan count if, lalu buka kurung, dan blok tabel, lalu ketik barang yang ingin dicari, koma, lalu blok tabel kedua, setelah itu koma, dan ketik lagi stok yang ingin kita cari menggunakan tanda petik, lalu tutup kurung, dan enter. Lalu hasilnya akan sama seperti ada yang di tabel, yaitu baju dengan stok 27. Selanjutnya, ini adalah rumus yang kedua, yaitu SUMIF dan SUMIFs. Fungsi dari SUMIF dan SUMIFs adalah untuk menjumlahkan sejumlah nilai dalam rentang sel. Di sini saya juga sudah menyediakan soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Langsung saja ke rumusnya. Yang pertama SUMIF, yaitu sama dengan lalu SUMIF buka kurung, lalu blok tabel yang ingin kita cari, yaitu bagian nama barang, setelah itu koma, lalu ketik nama barang yang ingin kita cari, jangan lupa menggunakan tanda petik, lalu koma, setelah itu blok bagian stok, karena sum ini digunakan untuk menjumlahkan angka. Setelah itu akan muncul hasilnya. Lanjut yang kedua, yaitu SUMIF. Rumusnya adalah sama dengan SUMIF, lalu buka kurung, lalu pilih stok terlebih dahulu, setelah itu koma, lalu blok tabel pertama yang ingin kita cari, yaitu bagian nama barang. Setelah itu ketik barang yang ingin kita cari, lalu koma, dan blok tabel kedua yang ingin kita cari, yaitu bagian harga. Setelah itu koma, lalu ketik harga yang ingin kita cari, yaitu normal. Setelah itu tutup kurung, lalu enter. Langsung saja ke rumus yang ketiga, yaitu penyusutan. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya, yaitu dengan nilai aset modal 600 juta, lalu ada nilai sisa 60 juta, lalu ada umur aset yaitu 6 tahun. Yang pertama adalah rumus SLN atau Social Learning Network, atau dalam manual adalah metode penyusutan garis lurus. Rumusnya adalah sama dengan SLN lalu buka kurung, setelah itu ikuti saja rumus yang sudah ada, yaitu cost, salvage, life, lalu tutup kurung. Jangan lupa dikunci ya menggunakan Fn dan F4, setelah itu enter. Dan hasilnya adalah 90 juta. Setelah itu agar lebih cepat bisa ditarik ke bawah sampai periode 6. Lanjut yang kedua, yaitu DB atau metode penyusutan jumlah angka tahun. Rumusnya adalah sama dengan lalu DB buka kurung, ikuti saja perintah yang sudah ada, yaitu cost, salvage, life, lalu periode
Jangan lupa untuk cost, selfish, dan live harus dikunci ya teman-teman. Karena bulan tidak ada di dalam soal, boleh kita lewati dengan tutup kurung lalu enter. Dan hasilnya akan seperti biasa. Agar lebih cepat dan mudah, bisa ditarik ke bawah. Lanjut yang ketiga, yaitu DDB atau metode saldo menurun ganda. Rumusnya adalah DDB lalu buka kurung, setelah itu ikuti format yang ada, yaitu cost, salvage, live, setelah itu dikunci menggunakan Fn dan F4, setelah itu koma, lalu periode. Karena faktor tidak ada, boleh dilewati, langsung tutup kurung lalu enter. Seperti biasa, agar cepat boleh ditarik sampai bawah dan akan keluar hasilnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengan akumulasi penyusutannya. Pindahkan saja SLN lalu enter. Untuk tabel kedua, yaitu 90 juta ditambah dengan 90 juta yang ada di dalam SLN lalu enter. Agar lebih cepat, boleh ditarik sampai ke bawah dan hasilnya akan muncul. Dan yang terakhir adalah nilai sisa. Cara mengerjakannya itu nilai aset dikunci menggunakan Fn dan F4 lalu dikurang dengan akumulasi penyusutan, setelah itu enter. Agar lebih mempermudah, bisa ditarik ke bawah juga. Dan hasil akhirnya akan sama seperti nilai sisa yang ada pada soal. Selanjutnya, rumus yang keempat yaitu angsuran. Angsuran menggunakan rumus PMT. Fungsinya yaitu menghitung pembayaran untuk pinjaman berdasarkan pembayaran berkala. Rumusnya yaitu PMT lalu buka kurung, ikuti sesuai formatnya, yaitu red, koma enter, koma PV, setelah itu tutup kurung dan enter. Karena hasilnya minus, jadi harus diubah ke positif, yaitu rumusnya ABS lalu buka kurung, jangan lupa di akhir harus ditutup kurung, setelah itu enter. Dan hasilnya akan berubah menjadi positif. Selanjutnya, kita akan mengerjakan yang ada di dalam tabel. Pertama-tama yang sudah saya beri warna dulu. Yang pertama ada saldo awal. Saldo awal bisa diambil dari nilai kredit yang ada pada soal. Lanjut yang kedua yaitu angsuran tahunan. Bisa diambil dari angsuran per tahun yang sudah kita hitung tadi. Jangan lupa dikunci menggunakan Fn dan F4, setelah itu enter. Lanjut yang ketiga yaitu bunga. Rumusnya adalah saldo awal dikali dengan red, yaitu 18%. Untuk 18% ini jangan lupa dikunci menggunakan Fn dan F4, setelah itu enter. Lanjut yang keempat yaitu cicilan pokok pinjaman. Rumusnya adalah angsuran dikurang dengan bunga, lalu enter. Yang terakhir adalah saldo akhir. Saldo akhir terdapat dari saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman. Dan saldo akhir dipindahkan ke bawah saldo awal.
Setelah itu agar cepat bisa ditarik ke bawah atau klik 2 kali pada bagian ujung kanan bawah. Dan hasilnya adalah 0 atau habis. Dan selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.